Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kubur Ruteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Rabu 25 November 2020. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 21 ayat 12 sampai 19. Kita diingatkan bahwa Tuhan selalu hadir di saat hamba-hambanya diancam. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena Engkau selalu mengingatkan kami untuk selalu percaya padamu, dan meneguhkan serta menguatkan harapan kami, bahwa di saat kami ditantang selagi menjalankan misimu, Engkau senantiasa hadir di tengah kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 21 ayat 12 sampai 19. Yesus berkata kepada murid-muridnya, akan datang harinya kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu, sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah Tuhan selalu hadir di saat hamba-hambanya diancam. Seorang ibu menceritakan kisah nyata bagaimana Tuhan mengirim pelindungnya ke rumah keluarganya di saat ada kerusuhan yang sangat beringas di wilayah mereka. Menyaksikan apa yang lagi terjadi di jalan-jalan, banyak toko dibakar, dan banyak mobil milik kelompok-kelompok tertentu dibakar. Sang ibu memanggil anak-anak dan pembantu rumahnya duduk melingkar dan berdoa. Ibu berdoa memohon Tuhan untuk mengirim pasukannya melindungi keluarganya, rumah kediaman, dan toko mereka. Mereka semua berdoa sambil menggugurkan air mata. Sesudah mereka berdoa, mereka merasa tenang dan tidak mendengar ada bunyi. Besoknya sang ibu membuka jendela dan melihat apa yang ada kerusakan di sekitar rumahnya. Dia menyaksikan rumah tetangga mereka terbakar. Ibu melihat begitu banyak batu yang masuk di dalam halaman rumah mereka. Tetapi tak satu pun tanaman mereka yang rusak. Batu-batu kelihatan teratur rapi. Tak satu pun batu menyentuh kaca rumah mereka, padahal jarak rumah dari jalan raya tidak seberapa jauh. Ibu percaya bahwa Tuhanlah yang melindungi mereka. Peristiwa mukjizat itu sungguh sangat meneguhkan iman sang ibu dan anak-anak seisi rumah. Benar apa yang dikatakan Yesus Kristus hari ini, tidak sehelai pun rambut kepalamu hilang, kalau kamu tetap bertahan dalam iman. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, Apa yang dikatakan Tuhan semuanya selalu terjadi dalam
terjadi dan sungguh sangat konkret. Kuncinya ada pada kita. Apakah kita sungguh mengimani Dia dan sungguh percaya pada kata-katanya? Kalau kita sungguh fokus padanya dan percaya 100% akan apa yang disabdakan Tuhan, maka mujizat selalu terjadi atas diri kita. Sewaktu Yesus katakan kepada murid-muridnya, tidak sehelai pun rambut kepalamu hilang kalau kamu tetap bertahan dalam iman. Yesus mau memperluas cakrawala pandangan dan iman para murid. Itu berarti bahwa nilai hidup para muridnya jauh lebih besar daripada dunia karena diatur oleh Tuhan sendiri. Panggilan menjadi murid Kristus adalah satu jaminan kita adalah Tuhan sendiri dan tidak perlu ada keraguan untuk menghadapi segala kesulitan di dunia karena hidup kita ada di dalam Yesus. Ibu dalam cerita tadi sudah membuktikan bagaimana imannya sudah menyelamatkan dia dan keluarganya dari bahaya yang sangat mengancam kehidupan keluarganya. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, kita berdoa semoga Tuhan selalu menguatkan iman kita dan kita pasrahkan segala suka duka hidup kita ke dalam tangannya. Kita mohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan sertamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih melindungi, membimbing, dan memberkati saudara dan orang-orang yang kita doakan pada hari ini, secara khusus saudara-saudara kita yang lagi sakit. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.